Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di salah satu rumah makan di Cibiru, Kota Bandung, tepatnya di Manisi, yaitu rumah makan Saung Manisi. Nah, sekarang kita bakal langsung ketemu ownernya dan kita bakal tanya-tanya awal mula dibentuknya Saung Manisi ini, dan kita cek apakah makanannya itu udah ada Sertifikat halalnya atau belum? Yuk, kita ikuti. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita udah sama Bapak dari pemilik Saung Manisi ini. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai Saung Manisi ini. Dimulai dari Assalamualaikum Pak sebelumnya. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita mau nanya nih Pak, siapa sih yang mendirikan Saung Manisi ini? Yang mendirikan Saung Manisi ini Bapak sendiri. Ya. Pada kepemilikan tempat ya. Iya. 2011, tahun 2011 terus didirikan semacam ya dulu mah semacam warung apa namanya lah. Warung kopi lah gitu. Oh, warung iya. kopi. Jadi terus makin kesini makin peminatnya makin berkembang. Ya. Ya kita ya sedikit-sedikit tambah menu tambah ya akhirnya ya berkembang begini. Nah Pak, untuk menunya apa aja sih Pak yang Bapak jual di sini? Menu yang ada yang sekarang jual ya diantaranya ikan bakar, ikan goreng, ayam bakar, ayam goreng, nasi goreng, seblak, cilok, indomie, ya mie goreng, kemudian minumannya juga banyak, green tea, jus, es alpukat, es jeruk, dan macam-macam, termasuk ada susu murni. Ya. Terus Pak ini Bapak itu mendirikan ini sasaran pasarnya gitu, apakah memang untuk mahasiswa atau memang ada juga untuk kelas menengah ke atasnya gitu? Sebetulnya ya kalau sasaran awalnya ya sasarannya mahasiswa. Ya. Sasarannya mahasiswa karena di sini lingkungannya lingkungan mahasiswa, lingkungan kontrakan atau kosan mahasiswa. Ya. Jadi sasaran utama ya untuk melayani anak-anak mahasiswa. Entah ke depan ya kalau memang umur terus ya nasib juga mungkin ya bisa berkembang jauh lah, lebih jauh. Ya. Terus berapa awal Bapak mendirikan ini tuh awalnya dengan modal berapa? Sebetulnya modal awal beli tanah, kemudian termasuk ya alat-alat sebagai macam ya kurang lebih lah sekitar 200 sampai 250 juta. Nah Pak, dengan modal sebanyak itu sekarang udah bisa mencapai omset berapa Pak kira-kira per bulannya? Sebetulnya kalau omset bulan Ramadan sama bulan-bulan biasa itu berbeda. Ya. Kalau bulan Ramadan ya nyampe sampai 3 sampai 4 juta sehari. Kalau hari-hari biasa paling 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Nah, Bapak ini menggunakan strategi bisnis yang seperti apa gitu? Dalam menarik konsumen juga termasuk. Banyak sebetulnya dari melalui alat elektronik, kemudian dari mulut ke mulut. Ya. Banyaklah alat itunya. Sekarang sudah ada dari Gojek itu, dari Grab yang udah masuk sekarang udah banyak masuk lah. Ini diperkiraan sehari juga sampai 15 orang yang masuk ke sini lah per hari. Ya. Lalu bagaimana Pak perkembangan dari waktu ke waktunya gitu? Ya alhamdulillah dari awal dari mulai pendirian 2014 sampai sekarang ya ada peningkatan, ada perkembangan baik tempat maupun penjualan konsumen. Tempat juga awal-awal nggak begini. Iya. Awal-awal rangka-rangka biasa-biasa lah.
Bapak sendiri yang bikin ini, bikin itu terus tambah ya akhirnya begini. Ya. Nah, sekarang udah ada berapa cabang Pak? Sebetulnya mah kalau ini belum ada buka cabang lain. Bukan cabang. Ya belum. Masih di sini karena ini Bapak juga satu faktor usia. Kedua anak-anak bukan tidak mendukung karena anak-anak ada kesibukan masing-masing. Jadi sama bisnis cuman beda jenis bisnisnya. Oh, iya. Anak-anak dalam interior segala macam gitu. Terus kan tadi gak ada cabang yang lain selain Ya. di sini. Nah, kalau di sini itu berapa karyawan yang bekerja di sini gitu? Karyawan itu 5 orang. Karyawannya 5 karena 5 yang orang. 3 keluarga. Yang gitu. 3 keluarga. Ya. Lalu Bapak penjualan atau marketingnya itu Bapak menggunakan apa aja nih? Selain tadi kan disinggung juga ya, Ya. dari menggunakan Gojek juga atau ada yang lain juga gitu selain orang datang ke sini dan makan di sini gitu. Enggak, itu cuman itu aja, nggak ada cara-cara lain. Kalau seperti kayak di media sosial gitu Bapak mengiklankan atau bagaimana? Oh belum, enggak. Enggak. Jadi hanya memang pure dari mulut ke mulut. Dari mulut gitu ke ya. mulut. Ya. Ya. Karena biasanya yang dari mulut-mulut itu lebih terpercaya ya. Iya. Ya. Karena orang sudah tahu Iya. kualitasnya gitu. Produknya Pak ya. Nah, di sini tuh udah ada sertifikasi halal belum Pak untuk Nah. produknya sendiri? Untuk sertifikasi halal kami belum punya. Padahal di sini kebanyakan produk sendiri, Iya. tapi kami belum punya itu, belum daftar. Karena satu itu kami belum mendaftar, kedua sampai sekarang belum pernah ada dari kesehatan yang datang, dari kecamatan atau mana belum pernah. Gitu. Padahal ya kami tunggu-tunggulah. Ya, berarti memang belum adanya sertifikasi halal ini karena ada beberapa hal yang memang menyulitkan bukan hanya dari Bapak sendiri gitu ya, tapi dari regulasi juga. Mungkin dari bapaknya udah mau gitu ya Mau Pak? keinginan Bapak ini begini, mungkin dari kecamatan atau dari mana di dinas apa namanya makanan dicek ini makanannya gimana, maunya gitu. Jadi pemerintah itu juga ikut mengawasi lah. Iya. Kalau ya siapa tahu kami menjual yang lain-lain kan. Iya. Nah dari pemerintah belum ada sampai sekarang. Tapi kalau dari Bapaknya sendiri kalau boleh tahu kenapa belum mendaftarkan gitu? Nah kami produsernya belum tahu. Produsernya produsernya. harus bagaimana atau gimana kita. Oh iya, berarti memang kurang sosialisasi. Ada rumah makan pokoknya. Mestinya datang, ini makanannya apa? Udah halal belum? Nah itu ya. Iya. Nah ini kan belum ya Pak, belum sertifikasi halal. Nah bagaimana sih cara Bapak meyakinkan konsumen gitu? Karena kan sebetulnya sertifikasi halal ini penting ya, untuk konsumen gitu. Nah Bapak menjelaskan bahwa seperti contohnya seperti ini, Bapak belum sertifikasi halal tapi kami menggunakan prinsip-prinsip yang syariah gitu, yang halal. Nah bagaimana Bapak meyakinkan konsumen bahwa walaupun belum bersertifikasi halal tetapi Bapak menggunakannya dengan prinsip-prinsip yang syariah, artinya yang halal. Ya saya sebetulnya mah konsumen itu mungkin lihat lokasi, tempat, dia mungkin lihat tempat juga udah merasa yakin oh ini halal atau anggap aja bersih gitu ya. Nah, terus kami juga kami punya prinsip, kami tidak mungkin mengkhianati orang. Jadi Saung Manisi segalanya diproduksi Saung Manisi kecuali ada sosis sama smoke beef itu beli. Nah ayam juga, tapi ya mudah-mudahan Bapak juga memang pesan, Bapak kan kalau ayam punya langganan. Bapak juga suka titip lah. Omat pakai bismillah, ame barokah gitulah istilahnya. Iya Pak. Ya kebetulan yang dagangnya juga mungkin ya orang lembur lah istilahnya mah orang kampung ya sedikitnya dasar agama itu ada. Terus kalau melihat dari manajemen bisnisnya gitu, apa Bapak berprinsip syariah juga? Ya. Di manajemen bisnisnya seperti kayak kepada karyawan atau yang lain-lainnya, misalkan kayak alat-alatnya nih harus gimana, harus di mana gitu. Ya jelas itu Bapak juga ya ke
karyawan kemana, karena tetap karyawan juga sebagai penunjang lah untuk kepercayaan konsumen. Iya. Sebab kalau karyawannya ya kurang bersyariah, mungkin konsumen juga menilai. Setiap bulannya Saung Manis ini suka mengeluarkan zakat gak Pak? Insya Allah suka. Bulan sekali kami suka mengadakan ya, Pak. Menyalurkan langsung gitu ya. Prospeknya nih Bapak, prospek ke depan gitu kan pasti Bapak mempunyai banyak planning atau harapan nih ke depannya Saung Manis ini akan seperti apa gitu. Harapan Bapak ini Saung Manis akan 2 lantai. Di atas mau ada makanan modern seperti steak gitulah. Di bawah makanan daerah. Wajib modern dan tradisional gitu ya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengar tuh penjelasan dari ownernya gimana cara terbentuknya tempat ini. Terus tadi juga memang Saung Manisi itu belum tersertifikasi halal. Tapi walaupun Saung Manisi belum ada sertifikasi halalnya, Saung Manisi itu mengeluarkan sodaqoh tiap bulan dan zakat tiap tahunnya. Dan terus di sini juga tempatnya udah berbasis syariah, karena di sini tuh ownernya menyediakan musola, karena ownernya itu ingin semua pelanggannya itu Utamakan sholat. Terus di sini mereka bikin makanannya tuh sendiri. Nah buat ayamnya mereka itu potong sendiri dan tentunya pakai bismillah. Nah jadi buat teman-teman yang ingin usaha, nggak usah takut karena bisnis itu butuh keberanian. Dan juga keinginan. Mungkin cukup sekian video dari kami, semoga video kami bermanfaat.